الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Rasulullah SAW bersabda, sungguh bahwasanya di liang kubur itu, di dalam kuburan itu terjadi penghimpitan jenazah dengan menyempitnya dinding-dinding kuburan tersebut. Andai jika seseorang bisa selamat darinya, dari penghimpitan tersebut, maka pasti Sa'ad bin Mu'az terselamatkan dari sisa kubur tersebut. Nah, Sa'ad bin Mu'az ini adalah salah satu sahabat Ansor dan juga salah satu daripada yang ikut berperang Perang Badar. Dan kisahnya ini Sa'ad bin Mu'az ini beliau masuk Islam umur 31, mati syahid umur 37. Nah, ketika sudah akan menghadapi peperangan Perang Badar, Rasulullah memberikan pendapat kepada para sahabat-sahabatnya, semua berkumpul, yang ada 300-an sekian. Bagaimana pendapat kalian tentang esok yang akan kita hadapi? Semua terdiam. Yang paling pertama tampil berdiri adalah Sa'ad bin Mu'az. Intinya dikatakan, ya Rasulullah, andai saja engkau di depan ini ada laut, engkau nyemplung ke dalam laut, pasti kami akan nyemplung ke laut tersebut. Artinya sudah keputusan apa yang telah Rasulullah sampaikan, pasti semuanya akan ikut. Gitu. Padahal kondisi ketika itu para sahabat kondisi lagi puasa, berarti kan lapar. Dan kondisinya juga ketika itu semuanya juga apa adanya, karena juga baru hijrah berarti kan tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, berarti kan masih belum, ya gimana sih orang dari kampung halaman Mekah baru pindah ke Madinah, belum ada apa-apa, belum punya apa-apa gitu. Nah, tahun kedua udah mulai perang gitu. Berarti kan dengan kondisi seadanya, ditambah dengan keadaan kondisi ketika itu tidak hanya dalam keadaan kondisi serba kekurangan dari fasilitas untuk perang, baju perang, kuda, onta, pedangnya juga kurang. Kalau di kita di sini mah tinggal nebang bambu jadi bambu runcing. Di sana nebang apa? Ditambah dengan segi psikologis yang benar-benar sangat tertekan karena melihat jumlah pasukan yang begitu banyak sampai 3 kali lipat jumlahnya, itu membuat kondisi daripada para sahabat ada semacam kayak tekanan dengan kondisi tersebut. Nah, ketika terjadi peperangan tersebut, telah kenalah sebuah anak panah mengenai sini. Nah, akhirnya dibawalah ke kemah. Nah, di kemah dirawat tuh di sana, dan Rasul sempat menjenguk beliau sampai satu ketika ternyata meninggal. Nah, Rasulullah bertanya, kemana Sa'ad? Oh, udah dibawa rupanya, dibawa ke kampungnya. Ini setelah perang nih, dibawa ke kampungnya. Rasulullah mendengar kata tersebut langsung bergegas tuh buru-burunya tuh sampai saking tergesa-gesanya sampai sahabat yang ngikutin Rasulullah tuh sampai keteter, sampai sendal pada lepas. Kebayangkan saking buru-burunya nih, kenapa kok Rasulullah sampai buru-buru begini? Enggak ditanya, Rasulullah kenapa buru-buru? Enggak ditanya gitu, ditanya nanti, udah beres ditanya. Rasulullah, kemana sih buru-buru apa? Laluannya santai gitu. Enggak ditanya gitu. Setelah udah beres, baru ditanya, Rasulullah kenapa engkau sampai terburu-buru gitu? Aku khawatir, takut keduluan malaikat yang memandikan mayat Sa'ad bin Mu'az. Nah, ketika meninggal itu disambut oleh 70.000 malaikat, yang malaikat ini nggak pernah turun kecuali saat itu. Turun semuanya, memandikan, membawa. Nah, sampai badannya tinggi besar gempol, keker gempol badannya, gemuk gitu, tinggi besar gemuk gitu. Tapi sahabat mengatakan bahwa ketika mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'az tersebut seperti kayak mengangkat kapas, sampai kerandanya pun sampai nggak kerasa gitu loh. Jangankan badannya, kerandanya pun sampai nggak kerasa, sampai seperti kayak mengangkat kapas. Dan nggak pernah aku mengangkat seringan ini. Rasulullah katakan, ya, karena semua para malaikat ikut turun semua memandikan dan turut membawa jenazahnya. Karena semua membawa, karena tempat nggak muat, akhirnya dilapangkanlah tempat itu, sehingga para sahabat pun yang membawa seperti tidak membawa apa-apa gitu. Nah, gitulah dikatakan di sini,
Lana jaminha Sa'ad bin Mu'az, maka pasti Sa'ad bin Mu'az terselamatkan dari siksa kubur tersebut. Dan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ini adalah orang yang membuat arasy Allah tuh tergoncang. Ketika meninggal goncang tuh aras. Gitu. Kayak apa sih aras? Ya nanti kita lihat sama-sama. Saya juga belum lihat sih, kayak penasaran juga gitu. Sampai goncang tuh aras, sampai turun malaikat yang malaikat itu nggak pernah turun sebelumnya, sampai turun. Nah, sebenarnya buat anak-anak kita itu, kalau ada buku, kalau ada cerita-cerita entah itu di YouTube tentang para sahabat, nah itu kasih tuh 313 sahabat Badar itu satu-satu tuh punya cerita sendiri yang mempunyai ada hikmahnya. Ada 313 sahabat, setiap satu orang itu punya cerita dan cerita yang unik dan yang penuh dengan hikmah. Dan ada 313 masing-masing. Nah, sehingga anak-anak kalau udah ceritakan tersebut pasti akan tertanam cintanya terhadap agama Islam. Nah, itu harus kalau ada buku, kalau dia malas baca, ya udah kita baca, ceritain itu kan banyak tuh. Ada 313 yang kita kemarin baca itu sebanyak itu 313 tuh bacain mana anak. Mau masih kecil, suruh dia diem atau panggil teman-temannya, panggil, ya sini, dengerin nih, mau cerita nih. Kita cerita, dia tahu, jadi ada kebanggaan sama dia. Ternyata memang di sekitar Rasulullah itu memang adalah orang-orang yang hebat semua, orang-orang hebat dan pejuang-pejuang yang hebat semua disampaikan. Nah, anak-anak, apalagi kalau anak-anak tetangga di madrasah, kalau dengar cerita tersebut bersambung tuh, pasti senang mereka kalau cerita seperti itu. Ya kita baca dulu, dah selesai, baru kita sampaikan lagi. Nggak akan habis itu. Mungkin cerita belum beres kita udah meninggal saking banyaknya, panjangnya cerita gitu. 313 itu baru perang Badar. Belum sahabat perang Khandaq, belum sahabat perang perang di Mu'tah. Belum lagi nanti perang-perang yang perang salib, yang menguasai Konstantinopel, masih banyak gitu. Nah, itu saja sudah cukup membuat anak-anak itu tuh menjadi orang yang benar gitu. Jangan sampai nanti keduluan dia nonton, dia tahu Spiderman tuh keren gitu lah. Dia nggak tahu itu nggak ada apa-apanya, itu hanya hayalan. Hero, pahlawan yang ada di Islam itu benar-benar ada, nyata gitu. Sedangkan pahlawan-pahlawan yang ada di komik-komik itu yang dari kumpulan pahlawan-pahlawan Marvel itu mah hanya sekedar hayalan yang membuat anak-anak jadi suka berhayal. Dan kadang-kadang ada anak yang pakai sarung diikat gini, lompat dari atas ke bawah, blok mati. Nah, itu bacain, nggak akan habis dah bener.